Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya ingin membagi informasi atau membahas tentang ini dia, jam tangan Rev Tiger Air Bubble. Saya pikir boleh saya berbagi informasi tentang jam tangan ini. Siapa tahu ada teman-teman sekalian yang di sana yang membeli jam tangan yang sama, bisa melihat atau tahu lebih jauh tentang jam tangan ini sebelum membeli. Makanya untuk teman-teman semuanya, nanti simak video saya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe channel saya. Oke, saya sudah memiliki ini 3 minggu yang lalu, dan kenapa baru sekarang saya review atau berbagi informasi, karena ketika 3 minggu itu saya sudah merasa cukup untuk merasakan atau mendapatkan feel dan kelebihan dan kekurangan pada jam tangan ini. Jadi agar lebih mudah saya berbagi kepada teman-teman apa yang saya rasakan ketika saya menggunakan jam tangan ini, kurang dan lebihnya. Kita simak lebih detail. Nanti saya akan tunjukkan satu persatu. Tonton sampai habis video dari saya agar bisa mendapatkan detailnya lebih dan kurang dan lain sebagainya, informasi yang saya akan bagikan kepada kalian semua. Oke, baik teman-teman, ini dia jam tangannya. Langsung aja kita buka. Dia seperti ini. Ya, seperti ini. Ini kotaknya Rev Tiger Science 1898 ya. Oke, ini kotaknya dari kayu. Seperti ini. Ini jam tangannya Rev Tiger Bubble-nya. Oke, modelnya seperti ini. Oke, kita langsung saja mungkin buka dulu ya. Kita buka dulu. Oke, kotaknya seperti ini. Ini dapat silikannya. Kembali. Di sini sudah tidak ada buku-buku kertas atau ini nggak bisa dibuka. Namun di sini ada satu slot untuk dia menyimpan buku. Ya, di sini ada buku panduan operating instruction Rev Tiger. Oke, seperti ini. Oke, di sini satu buku, 2 bahasa. Oke, dusnya seperti ini. Oke, kenapa saya membeli jam tangan ini? Saya tertarik sekali sama desain ini. Menurut saya ini jam tangan unik dan saya jatuh hati. Yang pertama sekali itu adalah pada kacanya seperti bubble. Lihat ini teman-teman. Ya, seperti ini. Setelah pakai selama 3 minggu, saya sudah mendapatkan kekurangan dan kelebihan ketika menggunakan jam tangan ini. Jadi saya akan berbagi kepada teman-teman. Oke, untuk yang pertama sekali, jam ini adalah jam tangan produk asli dari Swiss. Ini adalah jam tangan bermesin otomatis, jadi tidak menggunakan baterai. Kita sepintas untuk dari jam tangan ini, saya lihat untuk desainnya unik. Saya suka sekali dengan bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian untuk diameter jam tangan ini sendiri kurang lebih 45 mm atau 4,5 cm untuk diameter ini. Kemudian dia menggunakan bahan kulit anak sapi, dimana ketika kita memegang seperti ini atau melihat itu dia sangat lembut. Saya sangat suka sekali. Dan bagian dalam dia beda, dia seperti ini, jadi agak sedikit kasar, tidak halus seperti yang di bagian ini ya. Ini agak sedikit kasar. Pengencangnya dia modelnya seperti ini teman-teman ya. Oke, modelnya seperti ini. Di sini ada tulis stainless steel. Di sini ada tulisannya Rev Tiger
Oke, dari Rechtagger sendiri dia tidak desain kaku. Artinya ketika kita ingin mengganti ini talinya ini, kita bisa menggantinya dengan yang lain, yang tipe yang lain, misalnya dari karet, atau mungkin kita mau menggunakan rantai stainless steel, itu bisa juga. Jadi informasi yang saya dapat, desain yang mereka buat ini tidak kaku atau yang tidak paten harus menggunakan ini. Kita bisa ganti dengan sesuka hati kita, ingin mengganti yang seperti karet kah atau menggunakan stainless steel atau rantai sejenis itulah. Oke, dari desain itu saya suka sekali dengan bentuk bubble-nya ini ya. Ini agak ada tonjolan, dan kalau kita lihat dari samping itu tidak kelihatan. Ketika seperti ini baru terfokus pada jamnya. Dan untuk isi dari jam ini kita lihat sendiri di bagian sini, ini ada menunjukkan bulan, di mana tombol untuk pengaturnya itu ini, dan ini adalah tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Untuk merubahnya itu ada di tombol sini. Dan untuk jarum jam ini sendiri, untuk detik, menit, jam dan menit, itu pengaturannya dari sini. Teman-teman bisa lihat. Oke, dan juga ini untuk hari, ini semuanya aktif. Ini untuk hari, tombol pengaturannya itu di sini. Ini teman-teman, tombol pengaturannya. Dan ada di sini tahun, ada 2020. Pengaturannya itu ada di sini. Jadi semuanya aktif, dari bulan, tanggal, terus hari dan juga tahun, itu semua aktif teman-teman. Kalau untuk menyetelnya, kalau untuk tombol ini kita tinggal pencet ya, seperti ini, seperti ini. Berikutnya ini juga untuk bulannya kita Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan seterusnya. Sebaliknya juga kita ingin mengatur ini 2020 sama, tapi kita harus menggunakan seperti apa ya? Seperti stick kecil. Oke teman-teman, kita menggunakan stick seperti ini ya. Ini untuk mengaturnya, sebentar. Oke, seperti ini kita akan mengatur harinya ya. Kita mengatur hari, coba kita lihat. Iya, seperti itu. Oke, untuk jam tangan ini kita lihat bagian belakang. Oke, bagian belakang kebetulan saya pakainya sudah 3 minggu. Kita buka saja. Oke, ini bahan kaca juga ya teman-teman, jadi kita bisa lihat mesinnya. Oke ya, informasi yang saya dapat untuk jam tangan ini, dia menggunakan mesin otomatis dari Swiss, yaitu RT8508 ya. Kenapa saya suka sekali dengan jam ini? Mesinnya juga kuat, kebetulan dari Swiss, yang dimana yang saya tahu adalah kualitas dari mesin dari Swiss itu bagus. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan untuk masalah selama 3 minggu saya menggunakan jam tangan ini. Kekurangannya adalah yang tadi menjadi kelebihan yang saya suka, ini juga salah satunya adalah menjadi kekurangannya juga. Kenapa? Karena dia sering sering kejeduk atau nyangkut atau sering kepentok di
tempat-tempat yang seperti pagar atau pintu ketika kita mau masuk atau kita mau ngambil sesuatu di lemari itu sering kepentok karena jendolan ini. Karena setiap harinya kita sudah bergerak dengan kondisi yang mungkin kita pikir sudah pas, tapi ada tonjolan dari jam ini yang membuat ketika kita bergerak itu pasti menyentuh dari kaca dari jam tangan ini. Kebetulan ketika tersentuh atau tersentuh oleh besi-besi yang lain di luar sana, itu saya sedikit kaget dan kayak panik, aduh jam tangan saya yang masih baru bisa tergores nih gitu. Tapi teman-teman jangan khawatir, informasi yang saya dapat adalah jam tangan ini menggunakan kaca dari kristal safir, dimana kalau dari kaca dari kristal safir itu memang sangat kuat dan anti gores informasinya. Namun saya sarankan tidak untuk kita memang sengaja untuk digores-goreskan atau lain sebagainya. Jadi kalau untuk penggunaan normal sehari-hari saya pikir ini sudah cukup. Sampai saat ini pun 3 minggu saya gunakan, tidak ada yang tergores signifikan atau sedikit pun ya. Di sini tidak ada tergores, masih mulus seperti baru. Jadi memang kacanya ini memang sangat kuat. Oke. Dan berikutnya saya juga ingin sekali untuk menggantinya dengan talinya ini dengan yang rantai, karena keringat kita bisa menempel langsung di tali ini. Dan ketika kita cuci tangan atau lain sebagainya, aktivitas lain yang mungkin di outdoor kena hujan dan lain sebagainya yang membuat kulit ini basah, saya pikir mungkin dari daya tahannya itu akan berkurang ketika kulit ini terkena air dari air hujan atau air keringat kita. Oke, itu. Namun plusnya apa? Ketika selama 3 minggunya saya pakai, selama 3 minggu ini saya pakai, di dalamnya ini agak sedikit kasar. Jadi kenapa? Karena ketika tangan saya berkeringat atau mungkin saya cuci tangan yang intensitas airnya tidak terlalu banyak, ini tetap kering, jadi tidak meresap. Mungkin saja kalau air lewat sini mungkin dia bisa meresap ke kulit, namun lewat bagian sini yang terpapar langsung sama kulit kita itu tidak meresap, teman-teman. Jadi memang desainnya saya pikir cukup oke, karena ketika kita pakai tangan kita berkeringat, dan saya pun aktivitas saya tiap hari pun tidak terhindar dari keringat. Jadi sampai saat ini masih aman dengan tekstur kulit bagian dalam seperti ini, dikasih desain seperti ini. Kalau untuk kita pakai di tangan modelnya seperti ini, teman-teman, saya coba pakai. Oke, seperti ini. Sorry, ada gelang-gelang di situ. Oke, yang pertama kita cetekkan ini dulu seperti ini, kemudian seperti ini dan masuk. Jadi di tangan saya seperti ini, teman-teman. Untuk bentuk dari jam itu sendiri pas banget, nempel dengan kulit saya ketika saya pakai. Dia bisa mengikuti bundaran tangan saya. Jadi ketika saya pakai itu terasa nyaman sekali. Saya pikir cocok sekali ketika saya menggunakan ini, teman-teman. Seperti ini nanti kalau dipakai sama teman-teman sekalian. Oke, dan berikutnya desain dari Reptiger ini mereka menggunakan seperti ini klipnya. Jadi saya juga baru temukan seperti ini. Di sini pun saya dapatkan ada plus minusnya. Oke, namun sebelum saya ke sana, ini teman-teman saya kasih lihat dulu. Ya, dia desainnya seperti ini lepas. Teman-teman bisa lihat ya. Oke, dan kita masukin ke sini. Sesuaikan sama ukuran. Dan masukkan, kita klip.
seperti ini. Oke, untuk desain seperti ini saya sangat suka, dimana ketika kalau kita memasangnya itu di tangan seperti ini, sebaliknya, oke seperti ini. Nah, ini dia itu posisinya pas banget di tangan itu, kita tidak merasakan sakit. Jadi bulatnya ini, diameternya ini pas sekali di tangan kita bagian bawah. Jadi nyaman banget ketika dipakai. Namun kesulitannya itu adalah ketika saya ingin membuka atau memasang jam ini. Yang saya rasakan setiap harinya itu ketika saya ingin memakai seperti ini, saya ingin memakai itu agak sedikit kesulitan, harus ngeklip yang ini dulu, terus sebaliknya. Nah ini agak sedikit kesulitan, dan ngeklik seperti itu. Jadi agak sedikit kesulitan buat saya, agak sedikit lama, dan buka pun seperti itu. Oke, ini teman-teman jamnya mungkin bisa dilihat detail seperti ini. Sekian dulu video dari saya, semoga informasi ini bisa tersampaikan.